Hai. Sekarang untuk mempersingkat waktu saja ya teman-teman, karena durasinya nggak akan panjang. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah saya saring, baik itu dari IG maupun dari YouTube. Dan ini pertanyaannya ya lebih terkhususkan untuk saya pribadi ya. Oke, karena untuk mempersingkat waktu saja ya, kita mulai membacakan pertanyaan di Instagram. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang bilang, kenapa suaranya begini, kenapa suaranya Sari Banong begini. Ya karena Sari Banong sekarang lagi flu, dan tadi malam suaraku hilang teman-teman. Film ini sih hanya sekadar untuk seru-seruan saja, untuk menghibur teman-teman. Dan terima kasih banyak supportnya semua. Terima kasih banyak yang sudah selalu stay menunggu karya-karya kami. Terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa selalu dukung kami. Saya akan mulai membacakan pertanyaan dari Instagram dulu ya. Oke, pertanyaan pertama. Oh ya, pertanyaannya akan muncul di sini ya. Ya, oke. Pertanyaan pertama dari Sulf Ikar 2446. Kenapa pilih nama Sari Banong? Padahal cantik sekali nama asli tak. Kenapa saya pilih nama Sari Banong? Karena yang pertama, nama Sari Banong itu identik dengan nama-nama Bugis yang lucu ya, yang lucu. Dan nama Sari Banong itu identik dengan orangnya itu kayak orangnya gemuk ya kan. Ya semacam itulah, orangnya gemuk, terus nama Bugis. Ya termasuk lucu juga sih menurut saya itu nama Sari Banong. Dan kita pindah ke pertanyaan kedua ya. Oke, pertanyaan kedua dari Mutiara 2986. Siapa sosok laki-laki yang paling kakak sayangi dan sebutkan alasannya. Laki-laki yang paling saya sayangi ya, laki-laki yang paling saya sayangi itu, bisa nggak sih jawab keluarga aja. Tapi kalau misalnya orang lain tapi dia sangat saya sayangi itu, dia itu kakak angkat saya ya, kakak saya, orang lain yang sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri. Orang itu bisa jadi teman saya, bisa jadi kakak saya, bisa jadi sahabat saya, bisa jadi bapak saya malah. Karena setiap saya lagi butuh banget sosok orang yang selalu ada di samping saya, itu dia gitu loh. Ya walaupun cuma komunikasinya lewat sosial media saja, tapi dia selalu mensupport saya, dia selalu kasih nasihat-nasihat untuk saya. Oke, langsung saja. Namanya adalah Kak Hajar, tapi yang teman-teman saya tahu itu namanya Kak Fajar. Ya, intinya namanya Kak Hajar. Saya tidak perlu menyebutkan dia orang dari mana, dia statusnya apa. Saya tidak bisa menyebutkannya. Yang jelas dia adalah orang yang selalu ada untuk saya ya. Dia bisa jadi teman, bisa jadi kakak, bisa jadi bapak malah. Oke, saya sudah mulai melo-melo. Oke, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya dari
Safira 43151. Kak, kakak ini kan sutradaranya. Terus di timnya kakak ini ada aturan-aturan gak? Sampai di tim itu masih bertanya-tanya ya, bilang ada aturannya. Ya jelas dalam suatu grup, dalam suatu tim itu harus ada aturan ya. Ya kalau nggak ada aturan ya timnya nggak bakalan maju ya. Jadi alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi sutradara, meskipun saya merasa saya ini masih apa sih namanya, masih perlu banyak belajar teman-teman. Saya masih banyak kekurangan apa sih, tapi alhamdulillah banyak teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi di channel saya ini. Saya sangat berterima kasih sama teman-teman yang sudah bergabung dengan saya. Kata orang Bugis itu melok mewah kasih bali peri ya, melok mewah kasih bali peri kasih. Pokoknya ya kalau terlalu dijelaskan panjang kali lebarnya itu nggak bakalan selesai ini vlog ya. Dan aturannya di grup kami itu yang pertama itu yang pokoknya yang paling inti itu adalah sesama tim tidak boleh menyimpan perasaan, tidak boleh punya hubungan yang melebihi persaudaraan ya. Ya intinya seperti itu, tidak boleh pacaran. Dan jika ada yang melanggarnya, saya tidak akan segan-segan untuk menjatuhkan itulah ya, saya tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan mereka, dan tidak boleh ada pengkhianat. Dan jika ada pengkhianat ya mohon maaf saja, tidak ada tempat bagi kalian di channel saya ya. Dan hanya itu saja sih ya, yang paling inti sih itu ya aturannya. Jadi dan juga jika ada tim saya yang misalnya melakukan kesalahan yang nggak terlalu apa sih menurut saya ya, tiga kali saya kasih peringatan namun masih dilakukan, ya sudah saya DO. Oke? Saya rasa sudah cukup ya pertanyaan itu. Dan kita pindah ke pertanyaan dari Fajar 23493. Terus nanya, tipe cowok Sari Bandung itu yang kayak gimana sih? Apakah seperti Lamajang? Tipe cowok ya tentunya orangnya harus baik ya, orangnya harus baik. Terus orangnya bisa menghargai saya walaupun saya tidak bersama dia, tapi dia tetap menghargai saya. Nah itu baru ya, itu baru oke. Dan kalau dari masalah fisik sih saya nggak mandang fisik, karena saya juga punya kekurangan. Ya kan, saya juga punya kekurangan, tidak seperti perempuan yang lain ya. Bisa dibilang saya jauh dari kata sempurna ya. Dan saya juga ngerti status saya ini sekarang apa. Oke ya, saya rasa pertanyaan itu sudah cukup saya jawab dan tidak perlu ada yang bertanya lagi. Saya pusing jawabnya. Oke, selanjutnya dari Ahmad titik de Maulana 3223. Ceritakan sedikit dong, kenapa bisa kepikiran bikin film komedi dan siapa yang membantu kamu bikin filmnya? Kenapa bisa ya?
awal-awalnya sih ya, awal-awalnya sih cuma iseng-iseng aja. Mau bikin kan episode pertama itu kan judulnya Jalangkote kan, dan alhamdulillah banyak respon yang minta di next lagi. Dan saya tahu banyak banget kekurangan di episode 1 saya. Yang pertama ya, videonya itu kayak apa namanya, goyang-goyang gitu kan, nggak stabil ya kan. Nah, banyak banget saran, inilah itulah. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang selalu kasih saran. Terima kasih banyak, karena tanpa kalian saya nggak akan tahu, saya nggak akan bisa belajar lebih baik lagi bagaimana caranya membuat video. Dan bahkan sampai ada yang bilang, ada komentar kayak gini nih, nggak tahu, itu bukan di YouTube ya, bukan komentar di YouTube, tapi komentar di akun teman saya yang membagikan film itu episode 1. Terus katanya gempanya katanya memuju ke video itu. Saya terima baik, karena memang masih banyak yang harus saya perbaiki ya. Iya, karena ya begitulah, masih banyak yang harus saya perbaiki, kasihan. Oke, dan pelan-pelan saya belajar lagi bagaimana untuk lebih baik lagi untuk membuat satu film ya. Dan banyak banget masukan-masukan dari teman-teman, katanya bagusnya dikasih begini nih, Nah, itu yang membuat saya selalu semangat, karena banyak banget yang support. Terima kasih banyak untuk yang support, ya Allah, nggak nyangka banget, banyak sekali yang support, bahkan sampai promosi sana sini loh guys. Ya ampun, kayak terharu gitu ya. Udah kayak apa sih. Terima kasih banyak yang selalu promosi, selalu bagikan postingan kami. Terima kasih banyak. Dan orang yang membantu ya tentunya tim saya ya. Kadang ada yang membantu membuat naskah, kadang ada yang membantu lewat materi, ada juga yang membantu lewat nasihat. Pokoknya banyak sih ya, banyak banget yang orang-orang yang saya sangat berterima kasih sama mereka, karena mereka selalu mensupport saya, selalu kasih arahan ini itu, dan bahkan sampai menyalurkan bantuan untuk tim saya. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari Suryadi 872022. Ayo dong Sari Banong, saya pengen sekali dengar Ki ngomong lo mu jambang. Bilang maka ini. Kenapa suka sekali orang itu kalau bilang kalau mu jambang. Ya Allah, bahkan sampai di dekat rumah kalau ada yang lihat Kak Tong bilang lo mu jambang. Ya Allah. Oke. Ya, untuk semua yang suka sekali Sari Banong kalau bilang lo mu jambang ya, ini khusus untuk semuanya ya. 1, 2, 3, lo mu jambang. Astagfirullah, bahkan sampai itu disuruh Kak bilang begitu. Ya ampun. Lo mu jambang, lo mu jambang. Oke, sekarang kita pindah ke pertanyaan YouTube ya. Seperti kata saya tadi, saya cuma saring beberapa pertanyaan di IG yang menurut saya itu pentingnya dan ya untuk saya pribadi. Selanjutnya pertanyaan dari YouTube. Pertanyaan ini dari
Zuhri Black Punks. Sari Banong ada pasangan di dunia nyata nggak? Bahkan sampai pasangan pun ditanyain pula. Pasangan apa nih? Dalam film ada kan? Nggak. Kalau di dunia nyata ada nggak ya? Penasaran ya. Ada nggak ya? Yang suka ngikutin sosmed saya pasti tahu ya kan? Ya, pasangan. Awel puang, bahkan sampai pasangan pun ditanyain pula. Ya ampun, lucu sekali nih pertanyaannya, bah. Nggak bisa gak jawab nih, bilang ada aja pasanganku atau tidak ada nih. Astaga. Yang intinya no comment lah itu ya. Astagfirullahaladzim. Kita pindah saja ya. Pertanyaan dari Rudi Hartawan. Tipe cowok idaman Sari Banong itu seperti apa nih? Tipe cowok idaman Sari Banong ya seperti Taehyung. Itu Nabilan di film yang kayak Taehyung. Yang seperti Taehyung. Lo mau jambang kalau kesapa pada Taehyung dek bajang. Yang intinya tuh orangnya baik ya, harus baik. Terus juga kalau perlu orangnya manis ya, karena saya kan juga manis ya kan. Dan juga bisa menghargai saya, bisa menerima kekurangan saya, dan apa di ya selalu ada untuk saya deh. Ya, kalau misalnya cuma ada pas saya senang saja ya, giliran saya lagi butuh pundak untuk bersandar, dianya ngilang. Ya kan gak enak ya guys. Gak enak sekali guys. Kenapa jadi curhat kak? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Firman Syah. Serius nanya ya, kan Sari Banong ini sutradaranya dan Lamajang asistennya. Wah. Nah, kalau kalian sama-sama beradegan, terus yang merekam itu siapa? Yang merekam itu ya tim yang lain. Kan tim saya ada beberapa orang. Ada Lamalu, ada Iketeng, ada Mama Aji, ada Laculi. Tapi yang kalau misalnya kami berdua yang beradegan itu ya palingan itu ada Lamalu yang jadi kameramennya ya kan, atau enggak Iketeng begitu. Dan pertanyaan terakhir dari Dodi Ardiansyah. Bah, seperti namanya siapa itu yang selalu bikin masalah di televisi. Bapaknya Vanessa. Canda. Ini alamat lengkapnya di mana, Nak? Bugis mana kalian ini? Kami ini Bugis Wajo. Tepatnya ya ada orang yang tahu bilang Paria, ada juga yang bilang Atapange. Padahal kami ini tinggalnya di pertengahan Paria dan Atapange, dan nama kelurahan kami itu Limpo Majang. Dan kebetulan saya dan
Lamajang itu bertetanggaan pemirsa, dan ya kami nggak terlalu berjauhan lah di sini ya, dan juga base campnya itu di rumah saya. Jadi kalau yang mau ketemu sama Lamajang sama bisa datang langsung di base camp kami, tapi base campnya kami itu sempit pemirsa. Nah sekian itu udah sampai semua nih pertanyaan-pertanyaan tadi ya toh. Dan terkhusus untuk NH Team ya, timnya Lamajang Anak Pak Kampung, tetap semangat semua. Insya Allah kita juga akan bisa seperti yang lain, asalkan kita serius, asalkan kita mau berusaha. Biarkan dulu orang mau berkata apa tentang kita, terserah orang, karena orang itu punya mulut masing-masing ya. Tidak bisa ditutup semua mulutnya orang, kita cuma punya 2 tangan, jadi kita tutup kuping saja ya. Kalau mau tutupi mulutnya semua orang itu susah teman-teman, karena banyak mulut yang berbicara. Nah, yang harus kita lakukan adalah menutup telinga kita, karena kita cuma punya 2 tangan untuk menutup telinga ya. Kalau kita menutup mulutnya orang-orang yang selalu bercerita apalah itulah, tidak bisa kasihan, tidak bisa kita teman-teman ya. Jadi teman-teman, para pemain dari Lamajang Anak Pak Kampung khususnya, tetap semangat ya. Jangan mau dengar apa kata orang, jangan mau pokoknya kita mendengar apa yang menurut kita baik ya. Buanglah hal-hal yang jelek, mari kita saring yang hal-hal baiknya saja ya. Karena banyak juga itu orang yang kayak mau menjatuhkan ya, kayak mau kasih hilang semangat tak untuk terus berkarya, padahal dia sendiri itu tidak punya karya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi orang-orang yang kayak mau menjatuhkan, kayak mau misalnya bikin kita down atau mau hambat semangat tak untuk bikin karya, itu adalah orang-orang yang tidak bisa seperti kita ya. Ini harus kalian tanamkan dalam diri. Orang itu belum tentu bisa jadi kita teman-teman ya. Orang itu belum tentu bisa jadi kita. Jadi kita harus selalu semangat ya, kita harus selalu semangat. Jangan pernah mendengarkan apa kata orang yang memang kata yang nggak pantas untuk kita dengar, itu nggak usah didengar ya. Kita ini sudah sama-sama dewasa ya, kita tahu baik buruknya ya, kita tahu baik buruknya apa yang harus kita lakukan ya. Karena jujur saja ya, memang banyak omongan-omongan yang masuk, tapi alhamdulillah saya pribadi, intinya selama saya masih benar, saya akan terus berkarya ya, selama saya masih benar. Dan saya merasa kalau misalnya ada komen lah ya, nggak perlu panjang kali lebar saya bicaranya, yang pasti orang-orang juga pada tahu ya apa yang saya bilang ini, karena oke. Jadi vlog saya hari ini cukup sampai di sini, dan jangan lupa nantikan Lamajang Anak Pak Kampung episode 5 ya. Sabar-sabar sih semua insyaallah. Dan terkhusus untuk teman-teman semua, doakan salah satu timnya Lamajang Anak Pak Kampung Kodong lagi terbaring sakit, adik kita Dadi lagi terbaring sakit. Mohon doanya teman-teman ya, agar dia bisa ikut lagi untuk bergabung bersama kami ya. Dan khusus untuk vlog kali ini saya akhiri cukup sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah nonton, dan sampai jumpa di next vlog selanjutnya. Jangan lupa subscribe, di like dan di share
dan tekan tombol lonceng pemirsa. Nah, cukup untuk kali ini. Saya Hasriani alias Sari Banong pamit undur diri dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.